Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik ya. Oke, langsung saja. Pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Beberapa pengertian teks eksplanasi menurut ahli. Yang pertama, menurut Barwick, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses dan alasan sesuatu di dunia bisa terjadi. Kemudian yang kedua, menurut Kosasih, teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal-usul proses atau perkembangan suatu fenomena atau mungkin berupa peristiwa alam, sosial, maupun budaya. Kemudian menurut Restuti, teks eksplanasi memiliki makna sebagai sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Secara bahasa, teks eksplanasi terdiri dari gabungan dua kata, yaitu teks dan eksplanasi. Teks artinya tulisan yang panjang, dan eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata explain yang berarti menjelaskan. Dari beberapa penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan proses atau alasan sesuatu dapat terjadi. Kejadian yang terjadi bisa berupa peristiwa alam, insiden sosial, maupun budaya. Setelah mengetahui definisi atau pengertian dari teks eksplanasi, pasti kalian bertanya, tujuan dibuatnya teks eksplanasi ini? Penulisan teks eksplanasi hadir demi sebuah tujuan, yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri dari teks eksplanasi, antara lain, yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian yang kedua adalah hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian yang keempat, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari tiga. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Fenomena ini bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Kemudian struktur teks eksplanasi yang kedua adalah urutan kejadian atau penjelasan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari suatu fenomena. Kemudian struktur teks eksplanasi yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Ulasan atau review dapat berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Karena objek yang dijelaskan itu berupa fenomena dan tidak berbentuk personal, sehingga banyak digunakan kata kerja pasif seperti kata terlihat, terwujud, ditimbun, dimulai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konjungsi kausal dan temporal atau waktu. Konjungsi kausal adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya, oleh sebab itu, sehingga,
dan lain sebagainya. Dan untuk konjungsi waktu atau temporal adalah kata hubung yang menjelaskan urutan kejadian waktu. Contohnya kemudian, lalu, berikutnya, sehingga, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terdapat istilah ilmiah. Di dalam teks eksplanasi dijumpai banyak kata ilmiah atau teknis atau peristilahan. Apabila topiknya mengenai kelahiran, istilah-istilah biologi akan muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, maka istilah-istilah budaya juga akan sering muncul. Kemudian yang terakhir adalah bersifat informatif atau memberikan informasi. Untuk beberapa contoh dari teks eksplanasi dapat kalian lihat pada link atau tautan berikut ini. Bisa kalian baca dan kalian amati dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin cukup itu dulu penjelasan dari saya. Untuk evaluasi, silakan kalian cari satu contoh teks eksplanasi, kemudian kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan kalian kerjakan sebisanya terlebih dahulu. Minggu depan akan saya jelaskan. Jangan lupa untuk presensi hari ini, silakan kalian tulis nama dan nomor absen kalian di kolom komentar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan juga tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan belajar dengan giat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.